Hai sahabat Sonora, berjumpa lagi dengan saya Mona. Rumput tetangga seringkali terlihat lebih hijau. Suami teman tampaknya sangat baik, manis, dan romantis. Tidak seperti suami kita sendiri yang seringkali menyebalkan. Istri tetangga juga terlihat lebih cantik, lebih pengertian daripada istri Anda sendiri yang cerewet dan banyak menuntut. Anak teman lebih pintar, kulkas tetangga lebih baru, mobilnya lebih mahal, rumahnya lebih besar. Terus setiap hari membanding-bandingkan. Ini telah membuat banyak keluarga berantakan. Mengapa? Karena kita menjadi sulit bersyukur untuk hal-hal sederhana yang sudah kita miliki dan kita rasakan. Nilai kesederhanaan sekarang menjadi sesuatu yang langka. Sahabat Sonora, ada beberapa tips sederhana untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mari kita buat daftar syukur. Hal-hal apa saja sih yang Anda syukuri dalam hidup? Mungkin anak-anak Anda yang indah, pasangan hidup Anda yang mau menerima, kondisi kesehatan Anda yang sampai saat ini masih baik. Yang kedua, kita ucapkan terima kasih pada orang-orang yang ada di dalam daftar syukur kita. Misalnya, anakku, makasih ya kamu udah jadi anak mama, mama bersyukur jadi mamamu. Atau, papi, makasih ya, papi selama ini berjuang dan melindungi kami. Yang ketiga, kita bertanya, apa yang sudah kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai. Jadi bukan bertanya, apa yang sudah mereka berikan untuk saya. Dengan demikian, kita akan semakin rajin berusaha sambil bersyukur. Dan bukan mengeluh dan menuntut. Sahabat Sonora, semoga kehidupan Anda menjadi semakin bermakna. Selamat mencintai dan selamat berkarya. Tips Mona dipersembahkan oleh Klik Mona, Klinik Konsultasi Keluarga bersama psikolog Mona Sugianto. Hari ke-9 sekarang ini di bulan Juni 2020, dan setelah pekan lalu absen Klik Mona, tapi sekarang malam hari ini kita gabung di Klinik Konsultasi Keluarga bersama Mona Sugianto. Dan saya yakin temani Anda hari ini, malam hari ini, tentunya di Klik Mona kita akan bahas satu topik yang juga menarik ya, berkaitan dengan sexuality, human sexuality. Nah, oke, saya nggak ingin berlama-lama, langsung aja saya menuju Mona Sugianto yang sekarang ini ada di Jakarta. Kita by phone ya, wawancara, jadi yang interaksi. Anda bisa pergunakan SMS atau WhatsApp 0811190187, atau Anda bisa join juga di grup Facebook Klik Mona ya. Jadi di kolom komentar dari sharing topik yang sempat dibagikan, Anda bisa interaksi juga lewat Facebook grup ya di Klik Mona. Baik, saya langsung menuju Mona Sugianto yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan no problem ya, langsung aja kita sambung. Yuk, selamat malam Mbak Mona. Malam Kang Akim, malam sahabat Sonora. Waduh, 2 pekan kita nggak ketemu ya. Iya Kang Akim, bener-bener kangen. 2 pekan Klik Mona absen, dan gimana by the way sebelum kita mulai disertasinya, ke proses kesananya? Iya, jadi kan biasa proses disertasi kan masih ya, terus harus diperbaiki lagi. Okay. Nah sekarang mau masuk penilaian naskah disertasi, jadi harus dibikin lagi, dibenerin kemarin. Oke. Mudah-mudahan lancar ya sampai tuntas ya Mbak Mona ya. Oke. Dan kita sekarang ini di bulan Juni, kayaknya perdana di bulan Juni ya, setelah kemarin 2 pekan lalu ya. Jadi absen Klik Mona. Tapi yang ini menarik nih menurut saya karena berkaitan dengan sexuality, human sexuality. Iya. Apa yang menarik di sini nih yang ingin kita coba kupas nih? Ya, jadi memang tema bulan ini emang tentang human sexuality. Karena memang ada sebuah concern ya Kang ya, bukan hanya di kaum muda, tapi justru sebetulnya ini berangkatnya dari keluarga-keluarga nih concernnya nih Kang. Jadi kita ngelihat bahwa angka sebetulnya ketidakharmonisan dalam perkawinan, bahkan beberapa kasus yang melibatkan ketidaksetiaan, perselingkuhan dan lain-lain, itu ketika ditelusuri ternyata memang ada faktor kecanduan pornografi gitu ya. Ya kebanyakan sih yang laki-laki, tapi juga ada yang perempuan gitu ya. Nama intinya kan namanya udah jadi keluarga pasangan suami istri. Nah, kemudian kita lihat kok ternyata angkanya tinggi ya gitu ya. Maksudnya ini padahal kalau kita ngelihat misalnya kalau porn addiction itu pada anak remaja gitu ya, ABG yang lagi penasarannya gitu tentang seksualitas, tentang apa lawan jenis misalnya ya. Itu kita kayaknya masih bisa ngerti gitu ya. Tapi ketika kita ngelihat justru kok
bahkan sampai keluarga pun bisa hancur nih gara-gara hal ini gitu ya. Nah lalu ditelusurin lagi, memang orang yang punya kecanduan pornografi tadi kan berangkatnya dari perselingkuhan tinggi gitu ya, sehingga keluarga retak tinggi. Lalu dari perselingkuhan tinggi kan dilihat, oh ternyata porn addiction. Dari porn addiction dilihat lagi riwayat, kita gali lagi gitu ya. Kenapa sebetulnya? Nah itu macam-macam rupanya, tetapi ada di mana persepsi kita tentang seksualitas kita, tentang bagaimana manusia dengan seksnya itu gitu ya. Bagaimana kita juga melihat tentang norma, bagaimana melihat tentang bagaimana individu menghayati dirinya sebagai makhluk seksual, itu rupanya butuh kita bahas, butuh kita pelajari supaya itu lebih jernih gitu ya kan. Karena ketika itu justru ditutup gitu, terus dicoba diselesaikan sendiri, yang ternyata kemudian mereka mencari tapi dengan cara yang salah misalnya gitu. Nah itu ternyata lebih berbahaya gitu ya. Jadi bukan untuk diumbar-umbar, tapi untuk dipahami dengan benar gitu, supaya persepsi kita lurus benar tentang seksualitas manusia gitu kan. Itu intinya. Dan belum lagi kalau di kalangan remaja atau anak-anak begitu ya, pemberitaan tentang atau berkaitan dengan ini juga cukup banyak beredar, berita-berita yang artinya itu sangat-sangat sangat orang nggak nyangka gitu ya, bakal kaget gitu ya. Entah itu perkosaan begitu ya, entah itu ayah tiri yang mencabuli anak tirinya. Beberapa hari lalu saya sempat baca itu beritanya, dan itu menjadi konsumsi berita, dan ya tidak menutup kemungkinan juga ya anak-anak bisa membaca itu dan seterusnya, Mbak Mona ya. Iya. Oke, tapi kita mulai dari mana dulu nih berkaitan dengan human sexuality ini? Ya, jadi kita mulai dengan sesuatu yang sifatnya pengertian dasar saja dulu. Apa itu seks? Terus apa itu yang terkait itu misalnya gender gitu ya. Lalu apa sih itu sexual orientation, orientasi seksual itu apa gitu ya. Sehingga kita tidak ketika perspektifnya benar gitu, kita paham betul maknanya apa, kita tidak menggunakan sembarangan kata maupun menghakimi orang lain dengan sembarangan gitu ya. Nah juga mengurangi, nanti tujuannya adalah mengurangi bentuk label-label yang justru akan membuat orang terstigma ya, didiskriminasi gitu ya. Ya contoh misalnya kata-kata sekarang, nggak tahu kalau sekarang, tapi saya lihat sih masih ada gitu ya. Misalnya umpatan-umpatan banci misalnya gitu ya. Terus gitu ya, yang bikin orang tuh aduh luka ya gitu ya. Jadi bukannya kita membantu untuk saling memulihkan, saling menghargai, tapi justru menjadi cap, lalu menjadi diskriminasi. Bahkan bukan hanya diskriminasi, pembedaan perilaku, tapi lebih kepada kebencian, ujaran kebencian atau kebencian terhadap kelompok lain misalnya gitu. Dan itu memancing juga agresi ya. Jadi untuk itu memang kita perlu perspektif yang benar lah kan gitu, dibahas secara dewasa, secara ilmiah. Kita juga cari mungkin hasil-hasil penelitian seperti apa kita lihat, dan sehingga kita bisa lebih wise lah gitu ya. Karena kalau berkaitan dengan seks itu ada yang masih menganggap ini hal yang tabu dibicarakan. Masih begitu nggak sih, ada di masyarakat begitu ya? Walaupun sekarang tentu sudah berkurang ya, karena sekarang semua lebih terbuka tapi ya, ada saja gitu ya, ada saja, sehingga itu menjadi ketika dikatakan justru tabu, lalu kemudian pencarian itu terutama anak-anak muda ya kan mencari informasi. Kalau dibilang tabu-tabu, memangnya mereka nggak nyari, pasti nyari, cuman nggak nanya aja ke kita gitu kan. Tapi tetap nyari dan itu bahaya. Nah, jadi pada hari ini tanggal 9 kita bahas yang dasar-dasar dulu. Mungkin kalau ada yang lain nanti kita bahas yang dasar-dasar aja dulu. Lalu nanti minggu depan kita akan bahas bahwa ternyata secara psikologis ditambah dengan perkembangan seksual kita, jadi perkembangan psikoseksual disebutnya itu seperti apa sih sebelum akhirnya kita tumbuh menjadi dewasa, kemudian akhirnya memutuskan untuk menikah. Ketika menikah kemudian diberikan anugerah, akhirnya kita punya keturunan, itu kan menggunakan semua perangkat kita gitu ya untuk reproduksi gitu ya. Nah itu juga kita akan bahas tahapan psikoseksual itu seperti apa. Karena kenapa? Karena Klik Mona ini perlu cukup matang juga untuk membahas seputar keluarga,
termasuk seksualitas. Ya, betul. Karena keluarga dan seksualitas itu tidak bisa dipisahkan juga gitu kan. Nggak bisa maksudnya, saya keluarga berarti nggak mau urusan seksualitas sama sekali. Yo, berkeluarga itu ketika bereproduksi itu berkaitan dengan seksualitas gitu ya. Betul. Lalu tanggal 23 kita akan bahas pendidikan seksualitas dalam keluarga. Ya, tadi yang tujuannya bukan untuk mengumbar, tapi justru untuk memberikan pandangan yang ilmiah, sehingga anak-anak terbiasa menggunakan kata-kata yang benar, tidak dijadikan bahan lelucon, atau orang tuh kadang-kadang kan menggunakan alat kelamin itu dijadikan bahan ketawaan, ejekan, kata-kata umpatan gitu ya. Aduh, itu betul-betul itu maksudnya menjatuhkan banget gitu loh. harga diri orang itu sendiri yang mengucapkan kata-kata kasar gitu ya. Lalu yang terakhir tanggal 30 di bulan ini kita akan bahas sebagai panggilan sebagai perempuan dan laki-laki. Bahwa keperempuanan dan kelaki-lakian itu sama-sama indah. Dan keperempuanan punya panggilannya, kelaki-lakian sebagai laki-laki juga punya peran-perannya. Dan itu luar biasa ketika itu jadi harmoni. Sehingga dalam keluarga justru perempuan, laki-laki, sikap-sikap tentang keperempuanan, sikap-sikap tentang kelaki-lakian itu justru menjadi saling melengkapi gitu Kang. Bukan untuk diejek, bukan untuk saling menghina gitu ya, tapi saling melengkapi gitu Kang. Oke. Ini menarik. Mungkin kita langsung saja awali di sex and gender ya. Iya, iya. Yang pasti kalau berkaitan dengan ini, yang jelas kalau faktor usia juga berpengaruh nggak sih? Atau mungkin dari usia berapa kita bisa mengenal ini gitu ya? Oh, oke. Pendidikan seksualitas ya, maksudnya betul, ya? Kalau saya sebetulnya tidak ada patokan yang pasti kan tentang pendidikan seksualitas itu mulai kapan. Tapi kalau saya sendiri melihat bahwa sejak seseorang anak itu menyadari, mulai mengeksplor tubuhnya termasuk alat kelaminnya, itu sudah diberi yang disebut pendidikan seksualitas. Tentu bukan bagaimana hubungan intim, bukan, nggak kayak gitu, karena kan sesuai dengan perkembangannya gitu ya. Nah, jadi ketika dia mengeksplor alat kelaminnya kita beritahu namanya, kalau laki-laki penis, perempuan vagina, dibahasakan dengan benar. Betul. Tidak pakai alias-alias yang akhirnya dijadikan bahan ledekan itu gitu kan kalau sekarang gitu ya. Nah, jadi dibahasakan dengan benar. Nah, itu dikasih tahu bagian mana yang boleh disentuh, yang tidak boleh disentuh oleh publik, oleh orang kebanyakan. Selain oleh mama ketika memandikan ataupun dokter ketika memeriksa misalnya. Oh, yang ditutup kaos dalam dan celana dalam itu tidak boleh dipegang sembarangan orang, baik perempuan maupun laki-laki. Itu kan harus dari sejak awal. Betul. Kalau itu dikasih taunya ketika udah SMA, udah keburu dipegang-pegang orang, nggak ngerti lagi, gitu kan? Betul. Nah, jadi yang seperti itu memang itu pun pendidikan seksualitas, walaupun sifatnya masih sederhana. Lalu bagian-bagian tubuh mulai dari penamaan, fungsinya, bagaimana cara membersihkannya, bagaimana setelah misalnya buang air kecil, buang air besar, kalau perempuan bagaimana kalau buang air besar, ceboknya misalnya. Betul. Tidak boleh ke arah vagina, tapi ke arah anus misalnya kayak gitu. Itu kan untuk kebersihan, itu juga perlu disampaikan. Nah, jadi itu adalah bentuk di mana nanti kita akan bahas di tanggal 23, tapi bahwa sejak dini manusia itu tidak lepas dari seksualitasnya, bahwa itu belum digunakan untuk bereproduksi, tetapi bagaimana menjaganya, lalu kebersihannya juga, menjaga kebersihannya juga, itu kan perlu disampaikan gitu, Kang. Ini menarik karena yang pasti ya mungkin kita nggak sadar juga ya ketika orang tua nih ke anak sun kening begitu ya, itu pun bagian dari aktivitas seksualitas ya, Mbak Mona ya, sebetulnya mengenalkan juga gitu untuk hal-hal yang ini baik nih gitu ya. Jadi sun kening antara orang tua dan anak gitu maksud saya. Oh, antara orang tua dengan anak. Jadi sebetulnya kalau itu bentuk attachment ya, bentuk kedekatan. Bentuk kedekatan itu macam-macam. Tapi kalau yang berkaitan dengan seksualitas ini berarti memang berkaitan dengan kelaki-lakian dan keperempuanan. Ya, nanti kaitannya misalnya dengan peran ayah, peran ibu gitu ya. Nanti arahnya ke gender gitu. Nanti makanya kita bahas mulai dari yang sekarang tahap yang awal dulu gitu. Istilah-istilah aja dulu gitu. Ada cukup banyak yang paling tidak poin-poin penting yang di awal ini mungkin kita akan kupas lagi. Mungkin di antaranya jadi kita akan bahas dulu
kenapa penting membahas tentang ini tadi kita udah masuk sedikit ya, bahwa angka kekerasan seksual tinggi, lalu porn addiction tinggi, dan itu dampaknya buruk untuk keluarga ya. Porn addiction juga sex addiction itu tinggi. Nah, lalu bahkan bukan hanya untuk kalangan muda tapi juga untuk yang sudah berkeluarga intinya gitu ya. Itu dan membahayakan. Nah, sedangkan idealnya kita punya harapan bahwa seksualitas itu adalah bagian dari manusia, kita sebagai diri manusia yang bukan untuk ditolak, bukan untuk dianaktirikan gitu ya. Bahwa itu mah memalukan, itu mah tabu, itu mah jelek, itu mah hina gitu. Bukan. Itu adalah bagian dari diri kita loh gitu. Dia perangkat-perangkat reproduksi sama terhormatnya dengan perangkat-perangkat yang lain yang ada di tubuh kita. Itu berguna semuanya gitu ya. Kalau dikatakan misalnya kayak payudara. Kadang-kadang anak remaja yang belum dapat perspektif yang benar, itu ini mohon maaf nih ya gitu, misalnya cowok-cowok SMP atau SMA kalau lagi olahraga seneng banget ngeliatin cewek-cewek lari, terus mereka jadiin ketawaan itu payudaranya besar misalnya gitu ya, goyang-goyang kalau lagi lari. Nah di situ kan dikatakan ya, aduh kalau jadi cewek tuh sebetulnya marah banget tuh gitu, sebel banget gitu, ngapain sih lu gitu ya. Nah tetapi ini itu kita lihat pelecehan terselubung. Iya gitu, itu pelecehan sebetulnya gitu kan, rame-rame diomongin di belakang gitu kan. Nah terus abis itu kita lihat bahwa kalau mereka tahu bahwa apa gunanya payudara dengan benar gitu ya, bahwa itu adalah baik untuk nanti kalau punya anak gitu dan lain-lain, itu kan sesuatu yang sifatnya terberi ya. Itu alam memberikan by nature itu bahwa perempuan itu begitu, laki-laki perangkatnya itu begitu lengkap gitu ya, perempuan juga begitu bentuknya dan perangkat-perangkatnya karena ada gunanya semua itu. Gitu kegunaan. Jadi kita bukan untuk ditolak atau dihina atau dimainin gitu ya, tapi juga bukan sebaliknya harus didewa-dewakan, diumbar, dipuaskan terus, bukan. Tapi tujuannya adalah diterima. Setelah diterima kita bisa kelola semua fungsi-fungsi reproduksi kita, bagian sel manusia dan seksualitas itu adalah bagian dari diri kita, dan digunakan sebagaimana mestinya. Bukan digunakan tidak sebagaimana mestinya gitu. Jangan disalahgunakan, tapi digunakan sebagaimana mestinya. Pada waktunya misalnya kita harus menyusui, misalnya seorang ibu gitu ya, dia menyusui. Pada waktunya dia melahirkan. Pada waktunya dia menikah. Hormat gitu ya, respect gitu terhadap orang lain maupun terhadap tubuhnya sendiri, terhadap dirinya sendiri gitu. Nah ini yang memang tujuannya. Nah kemudian dengan itu maka akhirnya kita perlu melihat bahwa apa sih yang dimaksud seks, apa yang dimaksud gender, apa yang dimaksud sexual orientation, karena itu yang sering jadiin canda-candaan gitu ya. Nah baru nanti kita bisa membahas tuh tahapan psikoseksual, terus pendidikan seksualitas dalam keluarga itu mencakup apa aja, lalu nanti panggilan perempuan dan laki-laki gitu Kang. Oke. Baik, ini menarik dan tentu saya harus break dulu ya, Mona ya. Sahabat Sonora tentu kita undang juga untuk interaksi, berbagi juga tentu ya di SMS atau WhatsApp 0811 190 1827 atau lewat Facebook di grup Klik Mona juga ya. Kalau Anda sudah bergabung jadi jadi membernya lah gitu ya, katakan begitu, itu bisa langsung ngisi di kolom komentarnya ya, karena sharing topik sudah dibagikan oleh Mbak Mona di situ ya. Bisa diskusi ya Kang ya. Oke. Kemudian jangan lupa juga follow di Instagram @klikmona, kemudian YouTube channelnya juga ada ya, Klik Mona ya, sama ya YouTube channelnya. Oke, kita break dulu ya, Mbak Mona ya. Kang. Dan sahabat Sonora tetap di sini di 93,3 FM Sonora Bandung. Kami segera kembali setelah yang berikut ini. 93,3 FM Sonora Bandung, Klik Mona, klinik konsultasi keluarga bersama Mona Sugianto MPSI, beliau psikolog dan tentu narasumber tetap di Klik Mona ya. Setiap Selasa mulai pukul 19 sampai dengan pukul 20 dan saya Hakim temani Anda. Di WhatsApp dan juga SMS ada yang sudah bergabung juga, terima kasih yang interaksi ya. Teraton juga selamat malam menyapa. Kemudian juga saya langsung saja dulu ya ke Mona Sugianto ya. Dan yang pasti sekali lagi Anda bisa interaksi di SMS atau WhatsApp 0811191827 ya. Baik, ya Mona kita lanjut lagi. Ini ada yang sudah interaksi juga, barangkali saya ingin langsung bacakan saja ya. Mona ya. Dari Kang Aditya dulu, barangkali yang lebih dulu masuk. Ilustrasi imajiner, maskulin eksploitatif. Makin lama gue lihat dia kok mirip kuda.
dilihat dari jauh menarik, dari dekat pengen naikin. Maka kaum ibuku menjadi objek libido hewani. Industri esek-esek menangkapnya menjadi akumulasi profit, menyelundup di gadget-gadget anak-anak pembuka pintu masa depan peradaban. Pornografi sama provokasinya coronavirus mematikan kemanusiaan, lalu ramai-ramai kecenderungan menggugat lembaga perkawinan saklar, hakikat insan Tuhan. Siapa bisa ambil responsibility industri libido menjadi bagian integral ekonomi masyarakat? Itu potret dari Kang Aditya. Mau langsung saja barangkali mau ditanggapi. Belum ada lagi ya? Ini ada lagi. Dari Pak Andrian Syah. Oke, di Cimanggis Depok yang menyimak lewat streaming sonorabandung.com. Selamat malam Mbak Mona, apa kabar? Salam sejahtera ya katanya. Malam Pak Andrian Syah. Sama-sama. Kemudian titip salam buat rekan-rekan kerja di GSM Group, Bogor Women Club, Jerman Motor, Asta Group, Minal Aidin katanya. Oke. Orang-orang besar yang peduli dengan pekerjaan dan kebaikan menurut sejarah. Fokus bekerja daripada bicara, sikap dewasa tidak emosional, sabar bisa menahan gejolak hati, dan di saat ambil keputusan selalu mempertimbangkan sisi baik dan buruknya. Bukan janji tapi komitmen. Bukan manis tapi kepastiannya. Bukan harta tapi tanggung jawabnya. Bukan gaya tapi kepribadiannya. Bukan gelar tapi ilmunya. Bukan usia tapi kedewasaannya. Apakah efektif yang bekerja usia 45 tahun ke bawah diterapkan oleh pemerintah di sektor formal atau non-formal? Gimana sih caranya Mbak Mona menerapkan efektif dan baik buat anak-anak sekolah? Belajar di rumah lewat online. Bentar lagi sekolah dibuka. Orang tua murid was-was, orang tua atau wali murid was-was. Kalau akademi kedokteran bikin skripsi lewat online, nggak bisa kan, harus praktek katanya. Oke, tapi silakan Mbak Mona mau ditanggapi atau tidak nih? Secara ini tidak berkaitan langsung ya dengan topik kita malam hari ini sepertinya. Oke. Silakan, Mbak Mona. Oke, baik. Terima kasih Kang Aditya. Terima kasih untuk refleksi kritisnya ya. Kritiknya tentang tadi disebutnya, saya hampir ketawa, industri esek-esek ya, industri libido ya. Oke, jadi memang ya salah satu yang sangat merugikan dari pornografi itu selain angka kehancuran perkawinan, tapi sebetulnya kita kehilangan kemampuan untuk menghargai orang lain gitu ya. Jadi ngelihat orang lain tuh sebagai alat saja, entah pemuas nafsu gitu ya, entah secara porn gitu. Kita nggak bisa lagi ngelihat misalnya ini yang saya lihat ya, kasihan gitu sebetulnya. Jadi kalau kita ngelihat kan misalnya seorang anak perempuan gitu ya, anak remaja perempuan berkucir rambut atau mungkin rambutnya diurai, jalan gitu kan, kita lihat aduh manis ya, anak perempuan tuh cantik ya gitu, seneng ngelihatnya gitu. Apalagi dia pandai matching ya, penampilannya tuh bagus lah gitu, sopan bagus gitu. Tapi ketika kita sudah diracuni ya, ini orang-orang yang sudah diracuni dengan porn, dengan addiction, udah tidak appropriate lagi mereka melihat. Mereka tuh nggak bisa tuh ngelihat itu sebagai sesuatu yang indah. Seperti kalau misalnya gini, kita bisa mengagumi betapa indahnya alam ciptaan Tuhan. Itu kan kita seneng ya bahwa kita punya kemampuan itu, karena mengagumi sesuatu kan menyenangkan rasanya tuh. Kita kayak ada kaget, tapi kaget yang wah gitu ya. Kita bisa bayangin deh kalau kita lagi mengagumi alam. Nah itu tuh udah nggak bisa lagi. Begitu kita begitu kita udah error, penggarisnya tuh udah nggak bener gitu ya. Jadi ngelihat sesuatu itu selalu dikaitkan dengan sesuatu yang sifatnya ya tadi, yang akhirnya berkaitan dengan esek-esek itu tadi gitu. Nah di situ sebetulnya yang rugi siapa? Menurut saya yang rugi adalah orang itu sendiri pertama-tama. Gitu, kemudian baru merugikan orang-orang terdekatnya. Misalnya dia punya pasangan hidup itu dia tidak dia maksud saya mau menjadikan pasangan hidup saya adalah sebagai pemuas nafsu semata. Tidak sih begitu banget gitu ya. Saya yakin pria-pria waras juga tidak langsung mau begitu, tapi itu tidak disadari kebanyakan, tiba-tiba belok aja, gitu. Jadi bukan maksud tapi terjadi gitu ya. Nah itu yang di situ yang menurut saya memang betul-betul dirugikan sekali sebetulnya orang-orang yang sudah punya cara pandang yang keliru gitu. Nah karena itu memang setuju tadi, maksudnya dengan kritiknya Kang Aditya itu menohok sekali, bahwa memang kita harus benerin loh.
gitu ya, dari level yang paling dasar dulu, dari level individu gitu. Nah, lalu tadi Kang Andriansyah, terima kasih, Cimanggi, salam juga, semoga sehat selalu ya dalam kondisi ini, walaupun sudah mulai bekerja gitu. Tadi mengatakan bahwa bekerja itu jangan cuma janji-janji, tapi juga komitmen yang lebih penting ya, harus bekerja, jangan banyak ngomong doang ya. Lalu jangan pikir orang tuh muda atau tua gitu, tapi bukan soal mudanya, bukan soal usianya, tapi kedewasaannya, bisa aja dia tua gitu umurnya, tapi belum dewasa, ada juga. Ada juga ya. Ada juga, banyak juga ya yang udah tua tapi tidak dewasa ada ya. Nah, lalu gimana caranya tadi menerapkan belajar online yang efektif untuk anak-anak ya? Kalau anak-anak ya tadi walaupun tidak berkaitan nggak apa-apa gitu, tapi anak-anak itu memang nggak bisa kalau hanya online aja gitu ya. Jadi memang mereka tetap harus dapat aktivitas fisik kan, tubuh itu kan maksudnya manusia itu kan badan, jiwa dan roh ya. Jadi bukan hanya badannya, itu badannya juga harus ada gerak, harus kena sinar matahari gitu ya. Mereka tetap bisa bermain, jalan-jalan, tapi dengan protokol yang benar gitu ya, supaya tetap sehat. Lalu belajar online itu juga ada interaksi yang mereka juga praktek gitu ya, seperti itu. Dan kalau saya sih kurang setuju kalau bentar lagi belajar, kalau tatap muka saya nggak setuju gitu, termasuk yang nggak setuju. Maksud saya mendingan tetap online aja dulu kalau memang mau dibuat tahun ajaran barunya. Nggak apa-apa di bulan apapun silakan, tapi sementara tetap aja online dulu. Lain kalau misalnya daerah-daerah yang tidak merah, zona merah sih saya terserah. Kalau Jakarta kan zona merah gitu. Jadi artinya alasan ketidaksetujuannya karena memang kurvanya juga sekarang belum ada penurunan juga ya jumlah COVID. Jadi kalau belum melandai ya jangan maksa gitu ya, karena betul. Di beberapa negara yang memang yang pasti itu dari Inggris dan Korea Selatan sempat sudah melandai bahkan lalu bahkan sudah sangat sedikit yang terinfeksi baru ya, tinggal nyembuhin lah intinya gitu ya. Terus kemudian sekolah diadakan lagi, dibuka walaupun udah pakai protokol segala macam, tetap angkanya menjadi naik gitu. Lagi itu betul. Ya jadi kan kalau kayak gitu kan, kalau saya apalagi anak-anak ya kasihan gitu ya. Karena bahkan setelah terinfeksi corona pun, bahkan ketika sembuh pun mereka daya tahan tubuh kan tidak sama seperti dulu ya. Gitu. Jadi maksudnya lebih bagus mencegah kan daripada ngobatin gitu ya. Walaupun bilang enggak, kalau orang muda mah nggak apa-apa kok, pasti bisa sembuh ya, iya. Tapi kalau bisa kan nggak usah kena gitu. Ini bisa dicegah kan, di mana-mana juga gitu ya. Nah itu sih kalau saya pertimbangannya itu aja. Tapi bukan berarti bagaimana. Kalau saya tapi nggak akan marah, misalnya mau dibuka aja. Tapi paling saya izin aja anak saya nggak dulu gitu. Nah gitu. Ya. Jadi kalau saya enggak, tapi kalau saya akan didik dia di rumah gitu kan. Untungnya udah punya homeschooling, jadi kalau homeschooling satu lagi nggak apa-apa deh. Kalau dipaksa, maksudnya tetap harus masuk gitu ya. Kalau nggak dihitung bolos gitu misalnya. Tapi kalau menurut saya enggak sih, karena kalau seperti itu resiko terlalu besar dan sekolah pasti juga nggak mau gitu untuk menjadi klaster baru gitu. Kayak mana lah kalau menjadi klaster baru untuk infeksi gitu kan. Dan orang tua murid atau orang tua siswa pun sangat manusiawi ya, ketika was-was rasa khawatir itu muncul gitu ya. Kalau misalnya jadi kegiatan belajar mengajar di sekolah, anak sekolah dibuka lah gitu ya, itu pasti ada kekhawatiran itu ya. Oke. Baik, ini satu lagi dari siapa nih sebentar. Oh, Kang Erik. Kang Erik, tapi ini agak ini ya, saya bacakan saja lah ya, Maaf nih menyimpang katanya dari tema. Oh oke. Apakah hipnotis dan hipnoterapi itu merupakan fenomena psikologi atau parapsikologi dan murni ilmiah, atau ada unsur mistik dan kebatinannya? Meminjam sedikit pemikiran filsafat klasik dari Kant, apakah mistikisme bisa diilmiahkan? Paling tidak dari perspektif psikologi atau parapsikologi, atau bahkan secara fisika dan kimiawi, bisakah dibuktikan? Kalau boleh tahu Mbak Mona, program doktoralnya di mana dan siapa promotornya? Oh oke. Jangan-jangan sama nih. Dari situ juga. Iya. Oke, langsung saya jawab aja. Silakan, ya. Langsung aja. Itu baru setelah Kang Erik kita masuk ke ke pengertian seks, gender ya. Oke. Silakan. Jadi kalau hipnotis sama hipnoterapi itu memang apakah itu murni psikologi atau tidak begini. Kalau di fakultas-fakultas psikologi sih enggak dipelajari kita. Tapi ketika lulus dari psikologi, ketika orang mau mengambil
terapi. Nah, itu menjadi terapi, menjadi salah satu model terapi ya yang diajarkan gitu, yang dijual dalam tanda petik ya. Kalau dikatakan apakah itu murni ilmiah atau itu masuk metafisik atau parapsikologi gitu ya. Sebetulnya ketika kita mempelajari jiwa, ya psike itu kan psikologi kan psike ya, psike itu jiwa. Sebetulnya nggak ada yang bisa dikatakan betul-betul kasat mata ya. Jadi jangankan hipnotis, fenomena hipno gitu ya, alam bawah sadar, segala sesuatu tuh banyak yang sebetulnya memang kita tidak bisa jelaskan gitu. Tidak bisa ada kalau misalnya kita sentuh, kita raba, kita dengar tuh nggak kelihatan. Apa sih misalnya dikatakan, aduh ini jiwa orang yang mengalami kesepian, emptiness misalnya gitu ya. Merasa loneliness gitu dan merasa nah loneliness itu kayak apa bentuknya, kayak apa suaranya, kasar atau halus kalau disentuh ya itu nggak bisa. Jadi kalau memang pendekatannya positifistik ya memang bahkan psikologi yang sekarang kita bahas tentang perasaan itu pun tidak betul-betul bisa dibuktikan begitu ya. Nah, apalagi hipnoterapi itu terapi yang berdasarkan intervensi terhadap alam bawah dan prasadar gitu kan. Nah, jadi kalau membuktikannya gimana? Nggak ada. Tetapi memang ada sebuah fenomena namanya terapi ya. Kalau terapi kan dilihat dari before sama after kebanyakan. Ini kita udah ngomongin tentang terapi gitu. Terapi itu kan sifatnya berarti ada kesembuhan ya, kuratif untuk ada efek terapeutik. Berarti sebelum itu terjadi apa, sebelum diapain gitu ya, bagaimana, sebelum diberi intervensi bagaimana kondisinya, setelah diintervensi, misalnya salah satu contohnya hipnoterapi, terus bagaimana gitu. Nah itu yang dilihat bahwa ternyata hipnoterapi efektif untuk ini, hipnoterapi kurang efektif untuk itu. Ada keterbatasan, semua bentuk terapi ada keterbatasan. Bisa digunakan untuk ini, belum tentu bisa digunakan untuk kasus lain. Bisa digunakan untuk kasus yang sama, misalnya untuk depresi ini berhasil di orang A, di orang C kok mentah, misalnya gitu ya. Jadi tidak ada terapi satupun yang bisa berhasil untuk semua orang, bahkan di kasus-kasus yang dia punya tingkat kesuksesan tinggi gitu ya. Nah jadi semua bentuk terapi termasuk hipnoterapi juga punya kelemahan. Tapi bahwa itu sekarang dipelajari bukan oleh orang psikologi, tapi semua orang yang mengambil pelatihan hipnoterapi. Sekarang ada sertifikasi ini, sertifikasi itu yang kita juga nggak tahu. Mungkin aja banyak ngarangnya. Kalau saya bisa aja begitu gitu ya. Betul. Tetapi bahwa fenomena alam bawah sadar, alam sadar itu sebagai sebuah konsep ya bahwa ternyata tidak semua tuh bisa kita sadari, tapi kok ada pengaruh gitu. Nah itu aja jadi tentang hipnoterapi. Lalu kalau saya kuliah di mana, saya ambil kuliah S3 psikologi di Unpad. Promotornya siapa? Promotornya ada 3 orang-orang hebat. Profesor Yuke Siregar, Pak Urip Purwono PhD, sama Dr. Zainal Abidin gitu. Kang Erik. Thank you Kang Erik nuhun. Oke. Nah kita masuk nih sekarang yang pasti terutama dari kacamata keluarga. Kalau sekarang kan dunia sebutlah serba online, belajar juga online ya. Ini bisa jadi media pembelajaran juga buat anak-anak ya tentang seksualitas ini loh, gitu kaitannya dia antara seperti itu. Ya, jadi kita bahas dulu tentang seks gitu ya, tentang apa materi hari ini ya. Jadi kalau untuk seks kita perlu membedakan dengan gender, kan orang suka menyampurkan seks dengan gender. Betul. Nah intinya gini, kalau disebut seks itu adalah berkaitan dengan biologi, aspek biologi. Jadi kalau ngomongin seks itu tentang kelaki-lakian dan keperempuanan dari aspek biologi. Aspek biologi itu apa? Kromosom-kromosomnya. Kalau dicek orang yang punya penis dan itu dia punya kromosom itu XY laki-laki gitu ya. Perempuan itu XX. Lalu punya organ reproduksi yang sesuai dengan tadi. Kalau XY berarti laki-laki organ kelaminnya beda gitu ya. Lalu kalau perempuan organ kelamin genitalianya beda juga gitu ya. Nah itu adalah yang disebut seks. Jadi secara biologi saya terlahir sebagai apa gitu ya, dengan kelamin apa, dengan kromosom apa. Nah juga kalau kita lihat lagi dengan hormon-hormon apa. Ya, laki-laki cenderung dengan hormon testosteron misalnya ya. Nah, itu banyak kadar testosteronnya makin dalam tanda petik
terlihat maskulin lah dia, berbulu lah, berjenggot lah, jenggot baru dicukur 1 hari, besok udah jenggotan lagi, bulu kakinya udah kayak karpet misalnya gitu ya, misalnya. Itu kan karena hormon, dianya nggak minta bulu tumbuhlah, atau dia rajin dikrimbat bulunya gitu, dikasih kayak ramu-ramuan, enggak, karena memang hormonnya gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi itulah yang disebut biologi, itu yang disebut seks. Jadi hormonnya, kromosomnya, organ reproduksinya. Nah, tetapi ada juga yang disebut gender. Kalau gender ini adalah aspek psikologis, aspek sosial, aspek kultural sehubungan dengan laki-laki dan perempuan. Jadi ini berkaitan dengan misalnya kalau gender umumnya yang seksnya laki-laki, berarti yang terlahir jenis kelamin laki-laki, berarti tadi punya kromosom XY, punya penis misalnya gitu ya, itu umumnya maskulin. Nah, yang wanita punya organ-organ reproduksi perempuan, punya payudara, punya vagina, punya kromosomnya XX, itu yang disebut perempuan itu umumnya dia feminin gitu. Nah, tapi kan sekarang kita lihat ya, bahwa yang perempuan belum tentu feminin, yang laki juga belum tentu maskulin. Iya, betul. Gitu ya. Jadi memang akhirnya ada yang beda antara gender dengan seksnya. Jadi seksnya itu bisa aja dia laki-laki, kalau diperiksa, wah semuanya, wah laki-laki ini orang gitu ya. Betul. Tapi kok melambai misalnya gitu ya. Tapi kok halus gitu. Sementara perempuan ini betul-betul kalau dibuka semua perangkatnya perempuan semua, yakin, nggak palsu gitu ya, nggak pakai operasi. Tapi kok kasarnya ngalahin laki misalnya gitu, maskulin. Nah, itu adalah tentang penghayatan dia tentang perempuan dan laki-lakinya, itu yang disebut gender. Nah, yang paling asik itu maksudnya paling alamiah adalah ketika seks dengan gendernya berjalan seiring sejalan. Misalnya kalau Mona seksnya perempuan, perangkat-perangkat saya semua perempuan, saya punya hormon perempuan, punya kromosom perempuan dan lain-lain. Kebetulan saya juga feminin. Itu biasanya udah nggak usah repot-repot, kita nggak usah pakai isu macam-macam gitu ya. Nggak akan juga dihakimi orang macam-macam. Nah, sebaliknya gimana kalau saya perempuan, tapi saya sifat-sifat penghayatan kelaki-lakian, saya lebih senang berteman sama cowok, saya nggak terlalu suka sama cewek gitu ya. Tomboy gitu. Tomboy lah orang bilang gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kan orang ngomongin gitu ya. Nah, karena apa? Karena memang seks sama gender itu beda. Yang satu berkaitan dengan biologi, itu kebanyakan tidak bisa dirubah alias dari sononya. Tapi kalau gender itu sesuatu penghayatan yang berkembang sejalan dengan pengalaman juga. Jadi ketika saya misalnya merasa bahwa dengan seks saya sebagai perempuan, gitu ya, biologi saya perempuan, itu tidak menguntungkan dan membahayakan buat saya. Kenapa? Saya sering mengalami pelecehan seksual misalnya. Waktu kecilnya misalnya gitu, sering dilecehkan apa. Saya akan bikin supaya tampang saya dan tampilan saya tidak terlalu girly, tidak terlalu perempuan. Kenapa? Karena itu membahayakan buat saya. Jadi perempuan itu saya kayak jadi santapan gitu ya. Saya tidak mau misalnya. Jadi saya tomboy lah. Saya ngomong dengan keras, saya bergaul dan bergaya dengan seperti cowok, dengan maksud supaya tolong jangan ganggu saya misalnya. Nah, itu gender. Jadi itu seks, itu gender, itu beda gitu ya. Nah, lalu sekarang ada pertanyaan lagi. Berarti apa yang dimaksud dengan gender identity gitu ya? Identitas gender. Itu adalah perasaan saya, bagaimana saya menghayati diri saya sebagai perempuan atau laki-laki, gitu. Atau bukan perempuan dan bukan laki-laki, misalnya, atau transgender. Ya, misalnya saya bukan perempuan dan bukan laki-laki, bisa aja. Itulah yang disebut gender identity. Dan itu adalah bagian dari pencarian semua manusia, terutama ketika dia di masa remaja. Dia akan mencari salah satu identitas yang harus dia yakini dan dia temukan. Kan katanya remaja itu jati diri, Kang ya. Itu ada salah satunya juga ada bagian tentang identitas gendernya. Kamu itu siapa? Nanti dia akan bilang, saya itu seorang perempuan yang punya cita-cita begini misalnya gitu ya. Atau saya adalah laki-laki yang, atau saya adalah seorang anak yang, saya adalah seorang manusia yang. Nah, kebanyakan ada tuh ikut, perempuan kah, laki-laki kah, atau apakah gitu. Nah, itu gender identity. Nah, bagaimana dengan gender dysphoria? Nah, ini kita masuk lagi. Ada yang namanya gender dysphoria. Gender dysphoria itu adalah rasa tidak nyaman, rasa tidak enak gitu ya, tidak stres gitu ya. Karena dia merasa tidak cocok antara
seksnya, ya, organ seksnya, dia perempuan atau laki-laki yang bawaan lahir, dengan penghayatan dia, dengan gender identity-nya. Jadi misalnya, Mona, tadi kan gender identity adalah penghayatan saya tentang kelaki-lakian dan keperempuanan. Nah, saya, kelamin saya perempuan, perangkat perempuan saya punya. Tapi gender identity saya, Mona tuh menganggap bahwa saya ini laki-laki loh sebetulnya. Cuman badan saya aja yang perempuan, misalnya. Nah, itu kan ada ketidaksinkronan antara bentuk biologi dengan penghayatannya, gitu ya. Nah, disitulah yang disebut stresnya tadi akibat, yaitu yang disebut gender dysphoria. Saya mengalami rasa tidak enak, tidak nyaman, dan inilah yang dialami oleh orang-orang yang, ya tadi, yang ternyata antara kelaminnya apa, seksnya apa, dengan gender identity-nya ternyata tidak sesuai. Itu dan kondisi itu, maaf, kondisi itu kelainan atau normal atau gimana sih, Mbak Mona? Ya, itu kita proses yang kita lihat bahwa itu yang jelas kita sebut gangguan itu karena dia merasa tidak enak dengan itu. Sekarang kan dia menderita nih, gitu ya. Saya menderita dong gini. Kalau misalnya saya bilang, Mah, saya bilang ke orang tua saya misalnya, Mama, aku ini sebetulnya laki-laki loh. Sama mama saya digamparin saya gitu. Ketika bilang gitu, Mona, saya itu melahirkan seorang bayi perempuan. Jangan bilang ya kamu laki-laki gitu. Padahal saya merasa yakin banget nih, saya itu sebetulnya laki, gitu ya. Nah, tapi orang tidak ada yang saya ditolak gitu ya. Saya juga bingung sendiri, iya ya. Iya bener kalau ngelihat bentuknya, gue lihat bentuk-bentuknya dia perempuan ya gitu. Tapi kok gue nggak ngerasa ya perempuan itu gitu. Saya ini ngerasa salah nih gitu ya. Nah, itulah yang disebut bahwa itu penderitaan, itu suffering. Ya, sehingga itu perlu diproses, perlu untuk katakanlah dimaknai gitu ya, sebetulnya apa gitu kan. Nah, itu karena kalau enggak dia akan terus gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan sexual orientation? Itu beda lagi gitu ya. Kalau sexual orientation berarti itu juga salah satu komponen ya, di mana dia perlu menyadari bahwa dia tertarik dengan orang apa, dengan siapa gitu ya. Maksudnya ketertarikan emosi maupun seksual dia itu terhadap siapa. Umumnya, ini umumnya. Yang umum adalah kalau saya saya seksnya perempuan. Gender identity saya perempuan. Iya, saya setuju bahwa saya perempuan dan saya suka saya perempuan misalnya gitu ya. Tapi umumnya saya akan tertarik secara seksual dengan laki-laki. Itu yang disebut straight. Jadi itu kayaknya umum aja gitu. Kalau saya perempuan ya saya tertarik dengan laki-laki. Tapi kalau saya punya seks perempuan, gender identity-nya juga perempuan, tapi sex orientation saya kepada perempuan, nah itu yang disebut istilah homoseksual. Lesbian itu kan juga homoseksual. Ketertarikan terhadap sesama jenis disebutnya gitu ya. Nah, bahwa yang satu laki-laki diistilahkan homoseksual, yang perempuan diistilahkan lesbian, itu adalah pokoknya intinya tertarik sesama jenis. Begitu juga kalau laki-laki. Laki-laki, seksnya laki-laki, kalau gender identity-nya laki-laki itu match. Tapi dia secara orientasi seksual terhadap laki-laki juga itu disebut homoseksual. Itu yang dimaksud seperti itu gitu ya. Nah, bagaimana dengan kalau orang seksual seksnya laki-laki, tapi gender identity-nya perempuan? Nah, itu tadi. Jadi bisa aja nanti perilaku dia kan, dia ngerasa bahwa dirinya kan bukan laki-laki, bahwa seksnya laki-laki, tapi identitasnya bukan laki-laki gitu ya. Itulah ketika misalnya perilaku dia halus, terus suka dandan misalnya gitu ya. Terus dia seperti perempuan misalnya perilakunya. Itu karena tidak match antara tadi seksnya secara biologinya dengan gender identity-nya. Nah, itu adalah yang perlu kita tahu tentang apa itu seks, apa itu gender, lalu apa itu gender identity, penghayatan dia tentang dirinya sebagai perempuan atau laki-laki, dan sexual orientation, supaya kita tidak nyampur-nyampurin gitu, Kak. Waduh, jadi menarik nih, kayaknya sesi sendiri kalau soal berkaitan sama transgender ya, ini ya mungkin satu sesi kayaknya lebih menarik juga nih. Ya, boleh lah, nanti kan karena mungkin kalau nanti ada pertanyaan aja, gitu. Tapi paling nggak kita tahu ketika baca berita, ketika apa gitu, jadi tidak langsung untuk menghakimi, wah itu wah itu pasti jahat gitu. Bahwa ada misalnya tokoh-tokoh tertentu, misalnya kebetulan orientasi seksualnya laki-laki dan dia pemerkosa misalnya ya, kayak kasus di Inggris itu warga
warga negara Indonesia kebetulan misalnya gitu ya. Lalu kita menyamakan bahwa semua orang dengan orientasi seksual itu pasti begitu gitu. Pasti memperkosa. Padahal enggak juga, lebih banyak kan orang yang straight yang sukanya heteroseksual gitu ya, tapi memperkosa gitu kan. Kalau memperkosa mah nggak boleh, mau homoseksual mau heteroseksual nggak boleh memperkosa gitu. Nah itu kita supaya nggak mengambil kesimpulan hanya berdasarkan sesuatu yang kita ternyata nggak ada hubungan gitu. Jadi kalau orang memperkosa mah nggak boleh, mau heteroseksual mau homoseksual nggak boleh memperkosa, itu mah amoral gitu kan. Itu kalau memperkosa amoral gitu. Nah itu aja kadang-kadang supaya kita nanti enak ketika diskusi minggu-minggu depan tuh kita udah persepsinya sama. Persepsinya sama, betul sekali. Oke, lanjutan dari Kang Aditya nih, interaksi lagi. Lalu timbul silang pendapat di antara kaum seniman seni rupa ngeres. Mana erotika dan mana itu pornografi. Sinematografi menjadi arena persimpangan ini. Kaum sineas berbusa-busa beri argumen. Oh, itu film dewasa, Mas. Kalau yang lain lagi itu film biru. Siapa yang bingung terserah Anda katanya. Mana yang masuk porn, mana yang masuk itu tuh seni yang emang ini kan indah gitu ya. Seksualitas juga punya keindahan, tapi itu di mana film biru, di mana film dewasa. Itu dia. Terus ada yang bilang itu karya seni gitu kan, foto maupun video gitu. Sementara kan ini masyarakat nggak paham detail tentang itu apakah seni, tapi ketika ada bagian-bagian tubuh wanita sebenarnya, karena banyak juga yang ini wanita kelihatan dan itu sangat sensitif misalnya bagian itu dianggap porno begitu ya. Tapi ada juga yang bilang itu seni gitu kan. Tapi masyarakat gimana menyikapinya Mbak Is? Iya, kayak sculpture misalnya kita lihat patung gitu kan, patung telanjang itu karya seniman besar gitu ya. Betul. Terus tapi ada yang bilang bahwa itu porno lah, ujung-ujungnya sama aja gitu ya. Kalau saya sih ngelihat gini kan, saya nggak tahu karena itu saya tidak berhak untuk menjawabnya gitu ya, karena itu dari perspektif misalnya saya nggak tahu karena itu sangat subjektif. Tetapi kalau saya untuk saya sendiri, saya membedakan porno dengan seni itu gampang kalau menurut saya. Kalau sesuatu yang dihadirkannya adalah rasa keindahan yang tadi saya katakan kekaguman. Kalau ngelihat orang cantik, ngelihat cowok ganteng, itu kan kita kagum ya gitu ya. Kalau yang hadir adalah sense of kekaguman tadi dan rasa keindahan, itu menurut saya seni. Tapi kalau yang hadir adalah rasa langsung membangkitkan nafsu misalnya gitu ya. Syahwat, terus lalu orientasinya kepada adegan-adegan porn gitu. Itu adalah porn kalau menurut saya gitu. Nah, tetapi bagaimana itu dilihat? Karena kayak misalnya gini, ada seorang perempuan yang memang cantik gitu ya, bagus, terus dengan pakaian yang baik, mungkin kelihatan seksi, tapi tidak binal gitu ya, tidak binal. Paham nggak sih konteks binal ya? Tidak binal menurut saya bisa aja itu indah gitu. Tapi kalau misalnya mungkin orangnya nggak bagus-bagus banget, tapi binal ya tetap aja itu porn gitu. Jadi antara vulgar dengan indah menurut saya beda. Tapi itu subjektif lagi-lagi ya. Saya nggak keras ini kalau ngomong beginian, bahaya ini. Tapi yang lebih penting saya ingin tarik ke kacamata keluarga sedikit saja, Mana ya. Terutama kan ini paling tidak pesan moral yang juga perlu disampaikan buat skup di tingkat keluarga, terutama para orang tua. Supaya apa? Karena sekarang media online, internet itu menjadi media yang begitu besar pengaruhnya, dan apalagi sekarang stay at home gitu ya, pandemi, kemudian si anak bisa mengakses kemanapun, termasuk itu tadi, entah itu karya seni atau karya pornografi gitu bisa ribut gara-gara itu. Saya nggak tahu pornografi itu disebut karya atau bukan, saya nggak tahu juga itu. Yang jelas karya juga, karyanya hancur. Oke. Tapi supaya at least lah punya filter atau yang bisa jadi tameng benteng buat keluarga nih, terpenting supaya nanti ya tidak si anak jadi mengakses sendiri, cari tahu sendiri, dan kita tahu ada banyak juga yang ternyata hasratnya muncul ketika terlalu sering di YouTube buka-buka yang berbau pornografi gitu ya. Kemudian tergugah melakukan sesuatu yang amoral dan seterusnya gitu. Filter yang baik buat keluarga seperti apa? Yang pasti filter pertama adalah kesadaran bahwa perkawinan itu sakral. Nah, sedangkan seksualitas di dalam perkawinan berarti harus sakral juga, karena perkawinan itu sakral.
Jadi dalam artian ketika seksualitas dikaitkan dengan yang benar ya, yang benar itu karena sakral, berarti di situ ada respect. Bukan untuk asas manfaat menggunakan pasangan sebagai tools atau alat untuk pemuas nafsu. Tetapi justru saling memberi dan menerima utuh. Itu seksualitas dalam artian sakral. Nah, sekarang bagaimana dengan anak yang memang belum bisa dan belum waktunya mengakses kesakralan itu? Karena memang dia belum menikah gitu ya. Nah, berarti memang dia perlu punya konsep dan itu dipelajari di keluarga. Bahwa ayah ibu, misalnya tadi yang Kang Akim contohkan gitu ya, mengecup pipi satu sama lain, terus ibu menghormati ayah, ayah menghormati ibu, kalau ibu pegal, karena lagi mau dapet, ayah pijat, misalnya gitu ya. Dan anak melihat itu bukan vulgar, tapi melihat itu sebagai bentuk ungkapan dari cinta gitu ya, kesakralan itu baik. Sehingga mereka menerima bahwa sentuhan, saling mencintai, mengungkapkan dengan respect, dengan kelembutan itu adalah sesuatu bagian dari kesakralan itu. Dan itu hanya bisa dipelajari di keluarga. Kita bisa bayangkan, orang kalau nggak di keluarga, belajar kayak begitu dari mana? Palingan mereka carinya dari pornografi gitu kan. Akhirnya carinya dari Google, dari mana gitu kan. Nah, karena nggak ada contohnya. Tapi ketika ada contoh kan ada yang mereka lihat, oh ada kayak acuannya. Oh begini loh. Nah, dan ketika nanti dia remaja kan dia udah tahu bagaimana dia proses reproduksi gitu kan. Dia bisa membayangkan sendiri, nggak usah kita show di depan dia orang tua, justru jangan. Tapi dia bisa membayangkan, oh ayah dan ibu berarti bercinta gitu ya. Itu kan nggak usah diomongin gitu. Dan ketika dia tanya baru kita omong gitu bagaimana gitu. Dan itu dia udah tahu kok gitu. Nah begitu dia tahu bahwa oh iya ternyata bentuk itu sakral tuh begitu. Nah itu dipelajari dari orang tua. So kesimpulannya ya seksualitas sebagai bagian dari perkawinan, dari keluarga itu harus juga sakral. Dan sakral itu berarti ada saling respect gitu ya. Diterima, dikelola, digunakan sebagaimana mestinya. Gitu. Ini ada yang baru masuk ini, ternyata baru kebuka dari Ibu Ita Cimahi. Saya membacakan sedikit ya. Terima kasih untuk berjuta dedikasi. Oh ya, mohon maaf lahir dan batin untuk Mamona, Kang Kim, semua kru. Sama-sama Bu Ita ya, terima kasih. Terima kasih untuk berjuta dedikasi, kerja keras, ketulusan dan kasih sayang yang diberikan lewat materi siaran psikologinya selama ini. Turut berduka cita karena kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat 3 kali lipat selama pandemi corona. Iya, betul. Tampaknya wanita yang mandiri secara finansial lebih perkasa dalam tanda petik di mata pria, lebih dihargai dan lebih survive, terlebih di masa sulit seperti sekarang ini. Apakah kemampuan finansial seorang wanita berpengaruh pada seksualitasnya? Itu pertanyaan. Iya. Kalau saya sih itu tidak berpengaruh secara langsung. Tapi bahwa ya nggak tahu, belum ada sih yang mengkorelasikan gitu ya. Apakah semakin kaya kemampuan seksualitasnya gimana gitu ya misalnya, atau semakin miskin finansialnya kemampuan seksualitasnya gimana, itu nggak bisa seperti itu. Tapi bahwa ada relasi-relasi misalnya ya, kalau dikaitkan dengan relasi, kalau misalnya terjadi ketidakseimbangan, perempuan misalnya penghasilan lebih tinggi daripada laki-laki, kemudian menghasilkan, apalagi kalau kondisi laki-laki tidak bekerja, misalnya menghasilkan rasa frustrasi, memicu agresi sehingga akhirnya kekerasan. Nah itu bisa kita lihat begitu. Tapi kalau tentang seksualitasnya kita nggak bisa tahu karena itu nggak pernah diteliti gitu. Ya. Baik, mohon maaf ya Bu Ita, tidak bisa lebih ini lagi, tapi mudah-mudahan cukup ngasih penjelasan juga lah ya Mamona ya. Iya. Bisa diterusin kalau tentang seksualitas, nanti minggu depan kan masih tetap topiknya sama. Betul sekali ya, minggu depan lah kita join lagi ya. Yap, terima kasih banyak Mamona ya. Makasih Kang Akim, sahabat Sonora, terima kasih, selamat malam, maaf lahir batin sampai kelupaan mengucapkan, semoga damai sejahtera terus. Makasih. Amin. Salam buat keluarga ya, sehat semua ya Mamona ya. Iya Kang. Oke, ya demikian tadi baru saja Mona Sugianto MPSI yang mengisi di Klik Mona Klinik Konsultasi Keluarga bersama Mona Sugianto ya. Terima kasih yang sudah interaksi dan mohon maaf ya barangkali ada yang belum sempat terbahas begitu ya. Tapi yang pasti tentang human sexuality tentu kita akan bahas lagi pekan depan ya. Saya Hakim sign out, makin sukses buat Anda.